Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel kita. Semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad, dan semoga Allah melimpahkan keberkahan atasnya. Mari kita mulai dengan memohon petunjuk dan berkah dari Allah. Semoga saudara-saudari selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, dosa-dosa diampuni, dan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita bahas tentang sebuah topik yang seringkali menimbulkan ketakutan dan rasa takut dalam masyarakat, yakni sihir. Sihir, atau yang dikenal sebagai ilmu gaib, adalah praktik yang dilakukan oleh individu dengan tujuan tertentu, melibatkan orang lain sebagai subjek atau target. Di berbagai daerah di Indonesia, masih terdapat praktik sihir yang termasuk dalam kategori ilmu hitam. Diperankan oleh orang yang dikenal sebagai dukun atau penyihir, sihir merupakan perbuatan kejahatan yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi korbannya. Meskipun beberapa orang meragukan eksistensi sihir, nyatanya praktik ini masih terjadi, bahkan di era modern seperti sekarang ini. Orang-orang yang menjadi korban sihir seringkali mengalami kondisi yang tidak wajar, seperti sakit yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Penting untuk diingat bahwa gejala-gejala seperti ini bisa menjadi tanda terkena sihir atau bahkan adanya gangguan dari makhluk gaib seperti jin. Dan berikut ini adalah beberapa tanda yang mungkin mengindikasikan seseorang telah terkena sihir. Tanda pertama yang perlu diperhatikan adalah mimpi dengan perasaan gelisah saat tidur. Bayangkan saat kamu berbaring di tempat tidur, namun pikiranmu dipenuhi oleh kegelisahan yang tak terjelaskan. Bahkan ketika kamu tertidur, rasa cemas itu tetap menghantui dalam mimpi-mimpimu. Mimpi seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat, namun kecemasan itu justru membuat tidurmu menjadi gelisah, seakan ada kekuatan yang mencoba mengganggu kedamaianmu, bahkan di alam mimpi. Jadi, jika kegelisahanmu saat tidur merambat ke dalam mimpi-mimpimu, perlu untuk lebih serius diperhatikan. Terkadang, apa yang kita rasakan di dunia nyata bisa tercermin dalam mimpi. Namun dalam beberapa kasus, kegelisahan itu bisa menjadi tanda adanya pengaruh gaib yang mengganggu tidur dan ketenangan kita. Tanda lain yang perlu diwaspadai adalah mimpi diikuti dengan hawa nafsu. Bayangkan dalam mimpi, kamu menemukan dirimu terjerumus ke dalam situasi yang penuh dengan dorongan-dorongan nafsu yang kuat. Misalnya, kamu mungkin bermimpi menjadi junub atau bertemu dengan sosok yang mirip dengan seseorang yang kamu kagumi. Sensasi ini membingungkan, karena kamu merasa terjebak dalam perasaan yang sulit dijelaskan, yang seolah-olah menguasai dirimu. Mimpi semacam ini bukanlah sekedar fantasi biasa. Jika mimpi-mimpi tersebut diikuti oleh dorongan-dorongan nafsu yang kuat, hal tersebut bisa menjadi tanda adanya pengaruh sihir. Pengaruh sihir tersebut mencoba memanipulasi pikiran dan perasaanmu. Ini bisa menjadi pengalaman yang membingungkan dan mengganggu, terutama jika terjadi secara berulang-ulang. Tanda berikutnya adalah mimpi tentang bertemu dengan hewan buas dan menyeramkan. Dalam alam mimpi, kamu mungkin menemukan dirimu berhadapan dengan makhluk menakutkan seperti ular atau serigala besar. Mimpi ini, jika terjadi berulang, bisa menjadi pertanda pengaruh sihir atau kekuatan gaib yang mencoba mengganggu. Jika kamu sering mengalami mimpi semacam itu, penting untuk tidak mengabaikannya. Selanjutnya, tanda keempat adalah mimpi tentang jatuh. Ini adalah pengalaman yang umum dialami banyak orang, di mana dalam mimpi, seseorang merasakan sensasi jatuh dari tempat yang tinggi tanpa kendali. Mimpi ini, jika terjadi berulang-ulang,
bisa menjadi indikasi adanya pengaruh sihir atau gangguan spiritual yang merusak stabilitas emosional. Penting untuk memperhatikan pola mimpi tersebut dan mempertimbangkan untuk mencari bantuan jika diperlukan untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual. Tanda terakhir yang perlu diwaspadai, mimpi melihat diri sendiri di kuburan. Dalam mimpi ini, kamu terjebak di tengah kuburan yang gelap dan sunyi, dengan perasaan takut dan terkurung di antara batu nisan. Suasana yang menakutkan dan mencekam menyelimuti, sementara kamu terjebak di antara batu nisan yang menjulang tinggi. Rasanya seakan-akan ada sesuatu yang menarikmu ke dalam kegelapan, sementara kamu tidak bisa bergerak atau berbuat apapun untuk melarikan diri. Untuk melindungi diri dari efek sihir, kita dapat mengambil beberapa langkah yang kuat dan berdasarkan ajaran Islam yang mendalam. Pertama, adalah dengan menjalankan ibadah kepada Allah dengan tulus. Ini tidak hanya melibatkan ritual fisik, tetapi juga memperkuat ikatan spiritual kita dengan Sang Pencipta. Dengan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, kita memperkuat pertahanan batin kita terhadap energi negatif yang mungkin berasal dari sihir. Kedua, adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk hidup bagi umat Islam, tetapi juga sumber kekuatan spiritual yang besar. Dengan rajin membaca Al-Quran, kita dapat menyerap kebijaksanaan dan perlindungan yang terkandung di dalamnya, memperkuat iman kita, dan menjaga diri dari gangguan setan. Dan ketiga, manfaatkan doa sebagai perlindungan utama. Doa adalah alat yang paling ampuh dalam menjaga diri dari pengaruh negatif. Dalam ajaran Islam, terdapat banyak doa yang diajarkan sebagai bentuk perlindungan dari sihir dan gangguan setan. Doa-doanya mencakup permohonan perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan yang mungkin mengancam kita, serta memohon kekuatan dan keselamatan dalam menghadapi ujian hidup. Dengan mengamalkan langkah-langkah ini secara konsisten dan sungguh-sungguh, kita dapat memperkuat pertahanan spiritual kita dan menjaga diri dari pengaruh negatif yang mungkin mengintai. Demikianlah sahabat-sahabat, semoga kita senantiasa terlindungi dari segala bahaya sihir dan gangguan gaib lainnya. Mari kita jaga diri kita dengan meningkatkan ibadah, membaca Al-Quran, dan berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.